Seolah-olah mati itu kita yang tentukan, ya kan? Dan janganlah kamu mati, padahal Allah yang tentukan kematian kita. Adik-adik, ada yang tahu di sini kapan matinya? Tapi pasti mati toh? Orang kaya mati, orang miskin mati, rakyat biasa mati, raja-raja mati, semua mati, ustaz di belakang sedikit. Jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini mengingatkan kepada kita, hati-hati sampean, hati-hati ucapku selem muasa ngalemu Islam dirimu, lahir Islam, khitan Islam, akad nikah Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam, bos. KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan. Tidak sah khutbah Jumat kalau tidak dibaca ayat ini. Jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya kafir. Siapa mereka? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi sabung ayam, judi, sabung ayam. Tiba-tiba digerebek sama kapolsek, dikejar sama polisi, lari tembak peringatan, masih lari tembakan, masih lari tembakan, 3 kali tembak peringatan, masih lari, ditembak kakinya, kakinya ditembak, kepalanya dikena. Polisi dia. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir apa? Mulut, habis mabuk, lempox, campur lentikus, beleng-beleng. Bayangkan lempox na campur lentikus, selain campur kau juga lem Korea, nggak bisa terbuka mulutmu dong. Ngelem, mabuk. Oh, pas mabuk pak, dia ambil motornya. Bayangkan pak, orang mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal. Wah, mati kafir kecelakaan. Pas tabrakan, dia tabrak listrik, dia bangun. Siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa gitu tiang listrik dikasih pindah. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Ada duda di sini? Ada duda di sini? Ada, dilarang menikah sama anaknya. Akhirnya dia pergi berzina. Umur 60 tahun. Makan obat kuat. Dia makan 2 biji. Pergi ya, cewek usia 25 tahun. Overdosis. Serangan jantung. Mati di atas perut. Innalillahi. Ini matinya mati dalam keadaan kafir. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati, makan barang haram. Contoh aja, jangan marah, contoh-contoh. Ada anak sekolah di SMP, buru-buru pergi sekolah, diambil motornya, balap. Wah, ternyata tidak pakai helm. Dia langgar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi. Sikat, cabut, langsung ditarik kunci mobil motornya. Kamu melanggar. Kenapa kau lihat rambu ini? Kau tidak lihat? Saya lihat. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Delhi lagi. Telat mikir. Nah ini 250.000 di sidang. Banda ada uang, Pak, itu damai. Nah,
Nah, 50.000. Mana ada saya 50.000 Pak? Saya cuma punya uang 30.000. Ah, sudah tidak ada uangnya, melanggar lagi. Jadi bagaimana? Nah sudah, mari 20.000, ku ambillah 10.000 beli bensin. Diambillah 20.000, dia pergi warung contoh Makassar. Dia makan 2 mangkok contoh 28 ketupat. Kenapa? Ketupatnya gratis. Kekenyangan, keluar, tabrak geng motor, pak, mati kaki. Kenapa? Ada barang sogok dalam perut. Nah, itulah sebabnya tiap Jumat kita diikatkan wala tamutunna illa muslimun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, guru kita, ustadz kita, guru Hafiz, saya belum sempat kenalan namanya, Al-Mukarram Sayyid Muhammad, yang sama-sama kita muliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bandingkan muka saya dengan Sayyid, ya pasti saya tenggelam. Jangan bandingkan hidupnya dengan diri saya, kalah saya ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang sifatnya serangkai. Adik-adik ada yang tahu? Saya ulang, dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah. Berapa? 3. Serangkai. Artinya tidak diterima perintah yang satu apabila rangkaiannya tidak dilaksanakan. Dia harus dilakukan bersamaan. Ada yang tahu adik-adik? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Perintah yang pertama, dengar baik-baik. Perintah serangkai yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Artinya taat kepada Allah, sholatnya baik, zakatnya baik, tapi mengkhianati Nabi, tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, maka taatnya kepada Allah ditolak. Sebaliknya, taat kepada Rasul, Senin Kamis lancar, tahajud tiap malam, tapi tidak bagus akidahnya kepada Allah, taatnya kepada Rasul ditolak. Yang kedua, perintah serangkai yang kedua, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Yang kedua, aqimis shalah wa atis zakat. Dirikan sholat, tetongan di sempajangnya, pasu isekemu. Tahu artinya itu? Ini bahasa Paris, Pare-pare dan sekitarnya. Perintah serangkai yang kedua, dirikan sholat, tunaikan zakat. Artinya orang yang mendirikan sholat tapi tidak membayar zakat padahal sudah mampu, maka sholatnya akan ditolak. Sebaliknya, orang yang bayar zakat, zakat harta dia tunaikan, zakat fitrah dia bayar, tapi tidak sholat, zakatnya akan sia-sia. Perintah serangkai yang ketiga, ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, yang ketiga, anis kurli wali, bersyukurlah engkau kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi perintah serangkai ada berapa dek? 3. Ada yang tahu? Ulang? Ada yang bisa ulang? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang bisa. Ayo. Ah ini. Ayo ke sini. Ayo. Ya. Coba. Ya. Ayo, siapa namanya, Dek? Siapa? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, pertanyaan passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dashab? Ayo, siapa? Lain kali kau jawab saja, sembarang saja kau sebut, belum tentu ini semua tahu. Oke.
Jawaban yang tadi apa itu? Satu. Artinya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang kedua. Sholat wa zakat. Artinya menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Tiga. Anishkurli wa liwalidayk. Artinya bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Sudah betul? Betul? Berapa hadiah? Lain-lain rasanya. Beda itu rasanya uang Kapolres dengan uang ustaz. Beda rasanya. Sama. Nah, berkaitan dengan 3 perintah ini, ayo. Berkaitan dengan 3 perintah ini, maka saya akan membahas yang ketiga. Aniskurli wali, bersyukur kepada Allah dan bersyukur pula kepada kedua orang tua. Artinya, ada anak remaja hitam jidatnya gara-gara sholat, hafal Quran, Senin Kamis dia puasa, tiap malam dia tahajud, malam Jumat dia itikaf di masjid, kemudian membersihkan masjid, ikut ngajar ngaji di masjid, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapaknya dia hianati, ibunya dia keluarkan air matanya. Kata Nabi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Nah, adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa kisah anak durhaka. Satu, zamannya Isa alaihi salam. Ada yang tahu Nabi Isa nabi keberapa? Angkat tangan, siapa yang tahu? Hadiah. Siapa yang tahu? Nabi ke-20? Tidak dapat hadiah kalau berjamaah. 24. Zamannya Isa alaihissalam, ada pemuda Pak, bagus agamanya, kira-kira sekarang ketua remaja masjid kalau sekarang. Ibadah saja kerjanya, bagus amalnya, akhlaknya baik. Iblis sentimen. Kalau ada orang yang baik agamanya, bagus akhlaknya, maka iblis kepanasan. Maka iblis menghasut satu kampung. Dia datangilah satu kampung itu. Kau lihat itu, namanya Jurais. Kalau kau biarkan, maka anak muda akan beriman bersama mereka. Akhirnya apa? Rapat ini orang kampung. Saudara-saudara sekalian, bagaimana ini Jurais? Makin hari, makin banyak yang simpati sama dia. Bagaimana caranya dihabisi ini? Ada yang usul, bagaimana kalau kita sogok dia duit? Tidak mempan, dia bukan mata duitan. Bagaimana kalau kita sogok dia jabatan? Tidak mempan, dia tidak gila jabatan. Lalu ada yang urus usul. Jurais kan anak muda, jadi gimana? Kirim cewek paling kece, kirim cewek paling seksi, bayar dia, suruh goda Jurais. Akhirnya apa? Jurais, apa dosanya Jurais sehingga dihukum Allah? Suatu ketika lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, dipanggil sama ibunya, Jurais, Jurais sini kamu. Bingung Jurais, saya sholat atau jawab panggilannya ibuku. Dipanggil kedua kalinya ibunya, Jurais, sini kamu. Jurais tidak menjawab, bingung, saya lanjutkan atau saya sholat. Akhirnya apa? Dipanggil 3 kalinya, Jurais, sini kamu. Tidak menjawab. Ibunya pun tidak tahu kalau Jurais lagi sholat. Marah ibunya lalu bersumpah. Marah ibunya dan bersumpah, ya Allah, setengah mati aku hamilkan. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Bu, ale bu, masih ingat waktu hamil? Enanda? Oh, itu ibu-ibu hamil Pak, tidak ada enaknya. Jalan setengah mati, duduk setengah mati, tidur sebelah kanan nyamping sesak napas, nyamping kiri poso. Satu saja gayanya kalau sudah hamil, gaya pasrah.
Dia bilang ibunya Jurais, setengah mati ku hamilkan, setengah mati ku lahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada ibu-ibu melahirkan, keluar kona. Pasti setengah mati. Ya, paling kalau bapak-bapak menderitanya, kapan bapak-bapak menderita? Ngidam. Kalau istrinya ngidam, sampai ada yang tanya sama saya, Ustaz, apa doanya supaya istri berhenti ngidam? Saya bilang, apa ngidamnya istrinya Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Jadi, kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik suaminya di atas lemari. Saya bilang, berhenti kau nak kasih bodoh-bodoh kau itu. Dia bilang ibunya Jurais, setengah mati aku hamilkan, setengah mati aku lahirkan. Masa saya panggil dia tidak jawab? Ya Allah, keluar sumpahnya ibunya Jurais. Jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu bersumpah, arasnya Allah bergetar. Maka ibu kalau marah sama anaknya, jangan sembarang sumpah. Ini ibu-ibu biasa kalau marah sama anaknya kan keluar sumpah-sumpahnya tidak enak. Kurang ajar, setan. Nah bilang anaknya, masa anaknya dibilang setan? Kurang ajar, kambing. Jadi ibu kalau marah sama anaknya, boleh marah tapi jangan keluar sumpah yang jelek-jelek. Boleh keras suara tapi sumpahnya yang bagus-bagus. Anak saya kurang ajar betul. Mudah-mudahan kau jadi ustadz seperti Dasat Latif. Boleh sumpah seperti itu. Mudah-mudahan kau jadi dokter yang soleh. Sumpah seperti itu. Jangan sumpah yang tidak enak. Kurang ajar. Mudah-mudahan nak tabrak kau beca. Saudara yang saya hormati, pendengar di Facebook saya berada di Masjid At-Taubah Kota Batam. Ini ada santri di sini penghafal Quran kurang lebih 150 orang. Mudah-mudahan santri-santri ini menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Supaya bangsa Indonesia bersih dari koruptor, bersih dari pembohong. Si mau kok. Nah, akhirnya ibunya Jurais bersumpah, ya Allah jangan mati Jurais ketemu orang jahat. Arasnya Allah bergetar, dikabulkan. Akhirnya apa? Jurais difitnah, dikiringi cewek. Jurais dalam masjid, ini cewek datang, dia goda Jurais. Jurais, ayo kita main. Kata Jurais, haram. Gratis, haram. Gratis, haram. Tidak seperti anak Indonesia, haram, gratis. Ayo pada. Ini cewek sudah dibayar, mondar mandir di depannya Jurais. Dia pegang pipinya Jurais, dia pegang dadanya Jurais, dia buka bajunya. Jurais mantap, astagfirullah. Dia tutup matanya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau orang Indonesia, astagfirullah, astagfirullah. Mulutnya istighfar tapi matanya melotot. Akhirnya ini perempuan gagal menggoda Jurais. Semakin dia menarik-narik telanjang, Jurais tunduk, tidak tergoda. Ini perempuan malu. Sudah telanjang tidak dilayani, sudah dikasih duit tidak berhasil. Akhirnya apa? Dia pergi berzina dengan pengembala kambing. Setelah berzina di pengembala kambing, hamil. Tabrakan antara cowok dengan cewek. Dek, kalau mobil tabrakan, boh! Mobil sama mobil penyok, penyoknya lari ke dalam. Kalau cewek sama cowok tabrakan, boh! Penyoknya lari keluar. Hamil. Begitu hamil ini cewek, dia kemana-mana pidato. Saudara-saudara sekalian, kenal tak Jurais?
kenal. Itu tuh yang kerjanya soleh, dia bilang dirinya. Yang kerjanya ibadah saja, pembohong. Nih, perut saya hamil gara-gara dia. Difitnah Jurais. Kemana-mana dia pidato, saya hamil, Jurais yang hamil saya. Akhirnya satu kampung mulai marah. Hah? Jurais ternyata pencitraan. Jurais ternyata pembohong, pura-pura alim, mau pilpres datang-datang pesantren, sudah dipilih dibohongi kita. Marah. Akhirnya Jurais dilempar sampai kena pipinya, berdarah pipinya, jatuh giginya. Kata Jurais, demi Allah bukan saya. Ah, bohong, lempar lagi, bukan saya. Demi Allah bukan saya. Akhirnya begini, kata Jurais begini, bos, biar saya bilang tidak, kau juga tidak percaya. Kau tuduh saya tidak mau terima. Jadi bagaimana? Kita tunggu sampai lahir ini anak, kita tanya siapa bapaknya. Ringkas kisah, lahir anak ini. Begitu lahir, masih merah, masih orok, dipencet pusatnya sama Jurais. Ya fulan, anak, ngomong kau, siapa bapakmu? Demi Allah, siapa bapakmu? Dengan izin Allah, ngomong ini bayi. Apa dia bilang? Bapakku bukan Jurais, bapakku pengembala kambing di tetangga desa. Apa dia bilang Jurais? Aku bilang memang bukan saya. Apa nih? Jatuh di gigiku ini, kan kok? Ini robek-robek ganti gigi saya. Akhirnya Jurais bebas dari tuduhan. Coba adik-adik sekalian, Jurais, pemuda yang taat beribadah, dihukum oleh Allah gara-gara apa? Ibunya lagi memanggil dan ibunya pun tidak tahu anaknya lagi sholat. Itulah sebabnya ada 11 kewajiban anak kepada orang tua. Satu diantaranya adalah menjawab panggilannya. Ustadz, bagaimana kalau kita lagi sholat Ustadz, dipanggil sama ibu? Maka kalau dia laki-laki, misal baco, orang Bugis itu kalau anak laki-laki baco. Kalau perempuan ece. Banyak orang Bugis di sini. Banyak. Jago orang Bugis Pak. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya ke Pulau Kijang, banyak orang Bugis. Saya ke Guntung, banyak juga orang Bugis. Saya ke pelosok Kalimantan Timur, ketemu banyak juga orang Bugis. Saya pergi Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi Sabah Sarawak, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Penceramah juga malam ini orang Bugis juga. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Jurais dihukum oleh Allah gara-gara apa? Dipanggil ibunya, dia tidak menjawab padahal dia lagi sholat. Bertanya orang, Ustadz, kalau lagi sholat dipanggil ibu, bagaimana caranya menjawabnya? Kalau dia laki-laki, Rahman, maka jawabnya Allahu Akbar. Panggil lagi, Rahman, Allahu Akbar. Tapi kasih tahu ibunya dulu. Besok-besok ibu, kalau ibu panggil saya Rahman, saya bilang Allahu Akbar, berarti saya lagi sholat. Karena kalau ibunya tidak tahu masalah agama, Rahman, Allahu Akbar, kurang ajar. Panggil dia takbir. Oh Rahman, Allahu Akbar, kurang ajar. Itu, tapi jangan juga pura-pura bos. Dia tidur, Rahman, Allahu Akbar. Ada dia tidur, wah dongo-dongo. Itu kalau laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan, karena suaranya adalah aurat, maka perempuan tidak boleh mengatakan Allahu Akbar. Ini ada dek cewek, ada santri di sini, santriwati. Ada. Kenapa perempuan suaranya aurat? Karena kadangkala suara perempuan memang mendayu-dayu, membuat laki-laki bernafsu. Halo? Iya bang. Itu kan langsung bernafsu orang. Mana ya bang?
Maka supaya kalian tidak bernafsu laki-laki, tegaslah engkau menjawab telepon. Halo, ya, kenapa? Mundur itu laki-laki. Halo bang. Kelendele. Bagaimana kalau perempuan dipanggil ibunya atau bapaknya? Fatimah, maka jawabannya adalah bertepuk 3 kali. Nah, bertepuknya begini. Fatimah. Tapi kasih tahu dulu ibunya. Bu, besok-besok kalau ibu panggil saya begini, berarti saya lagi sholat. Kalau ibunya tidak tahu, Fatimah. Atau jangan salah tepuknya, dia tepuk. Itu tepuk pramuka itu, bos. Nah itu. Nah, kisah kedua anak durhaka. Namanya Alqamah. Alqamah ini bagus sekali agamanya. Di mana Nabi dakwah, di belakangnya ada Alqamah. Di mana Nabi berjamaah, di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya, ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sakaratul maut dibimbing oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma bilang la, tidak ada. Akhirnya Bilal lapor sama Nabi, ya Rasulullah, Alqamah sakaratul maut tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tolong Anda doakan. Nabi heran, kok bisa? Alqamah kan baik agamanya, dia selalu berjamaah, dia selalu ikut pengajian, bagus bacaan Nabi, kok bisa? Didoakan oleh Nabi, tetap tidak bisa. Akhirnya Nabi punya kesimpulan, pasti ada dosanya besar ini anak. Kau cari bapaknya, bapaknya ternyata sudah meninggal. Cari ibunya, ketemu. Bilal berkata, Bu, mohon maaf, anak ibu si Alqamah sakaratul maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Dia dapat sudah itu. Kurang ajar itu anak. Setengah mati aku lahirkan, setengah mati aku hamilkan, setengah mati aku susui, setengah mati aku besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya daripada saya. Maksudnya apa ibu? Pernah satu ketika saya datang ke rumahnya, karena lama saya tidak pernah ketemu, dia lama tidak datang ke rumah saya. Aku rindu kepada anakku, maka aku yang datang ke rumahnya. Ketika saya mau datang ke rumahnya, sebelum saya buka pintu pagarnya, belum saya masuk pintu rumahnya, saya dengar dia berkata kepada istrinya, Bu, datang ibu, sembunyi cepat itu kaca. Didengar sama ibunya, nangis ibunya, tidak jadi masuk kembali ke rumah. Sampaikanlah kejadian ini kepada Nabi. Nabi lalu bersabda, waduh, malompo dosa anal kau. Di nana salama ya tuan anak, macilakan. Katanya besar dosanya di Alqamah, tidak selamat dia. Panggil ibunya, atau saya datang sama dia. Panggil ibunya datang. Nabi bersabda, Bu, lihat anak, dia tidak bisa syahadat, tidak selamat kalau tidak dimaafkan sama ibu. Dia bilang ibunya, biar saja, biar rasa supaya kurang ngajar itu anak. Kata Nabi, Bu, kalau begitu lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka yang bakar. Karena kalau api dunia masih ringan dibanding api neraka. Adik-adik, api itu ada 3-4 tingkatan. Bapak-bapak, ada yang tahu berapa tingkatan api? Berapa dek? 4. Api tingkatan pertama warnanya merah. Itu warnanya perokok. Ada perokok di sini? Ada? Berhentilah merokok, Pak. Bapak kalau merokok itu sama membunuh orang Palestina. Itu biasa orang perokok kan seperti kayak beling-beling. Ini aja kerjanya. Itu aja dikerja. Sekali-kali usap. Isap punya. Ini buang bos. Kok kasih rugi kita? Baru-baru meninggal istrinya Indro. Warkop. DKI apa itu? Yang bukan lucu-lucu itu?
Bapak PKI. Indro meninggal istrinya gara-gara apa? Kena kanker paru. Gara-gara apa? Karena suaminya selalu merokok, istrinya kena kanker karena selalu mengisap asap rokok. Ini bapak-bapak yang merokok. Berhenti merokok, Pak. Jangan marah ya. Bapak kalau marah terserah, saya sudah mau pulang besok. Berhentilah merokok. Ini bapak-bapak anaknya dilarang merokok. Awas kalau kau merokok, awas. Saya tempelin kau kalau saya dapat kau merokok. 10 menit dan lebih kau berikan saya rokok nanti. Maksudnya. Ada juga ustaz di sini merokok. Ada ustaz. Kalau ada ustaz merokok, ustaz beleng-beleng. Anak santri dilarang merokok, baru dia merokok di depan santri. Tidak boleh, Pak. Bapak tahu enggak siapa yang punya pabrik rokok? Pabrik rokok sekarang yang punya Pak orang Yahudi yang ada di Indonesia. Berarti Bapak kalau beli rokok sumbang orang Yahudi, tembaki orang Palestina. Berhentilah merokok. Ustaz, saya tidak bisa berhenti Ustaz. Kenapa? Nggak jalan otakku. Bale-bale. Buktinya Ramadan jalan di otak. Berhentilah merokok. Niat berhenti merokok mulai malam ini. Pembeli rokok tamu pergi umroh bersama Ustaz Dasar. Itu lebih utama. Atau kasih anak kita untuk sekolah pendidikan, belikan dia buku yang baik daripada rokok dibakar. Ya, tapi dia bilang mahasiswaku, Ustaz, rokok tidak merusak. Sembarang kau bilang, tidak merusak Ustaz. Sembarang kau bilang, yang penting rokok tidak ketemu api. Ya, kalau rokok tidak ketemu api ya memang tidak merusak. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya tingkatan pertama warnanya merah. Tingkatan kedua dibakar 1000 tahun warnanya biru seperti kompor gas. Bakar 1000 tahun warnanya menjadi putih seperti tempat-tempat itu pembukaan timah. Pabrik-pabrik tambang, itu warnanya putih apinya sehingga tidak kelihatan kalau dia disemprot. Bakar 1000 tahun, inilah apinya neraka, warnanya hitam. Kata Nabi, lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka. Ibunya katakan silahkan. Nabi perintah kumpulkan kayu. Kumpul kayu, nyala besar. Lalu Nabi tanya ibunya, ibu betul tidak memaafkan anaknya? Betul ya Rasul. Kalau begitu angkat. Kata Nabi angkat, lempar masuk ke bara api. Begitu mau dilempar masuk ke api, ibunya berteriak, tahan, tahan. Ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku. Memang dia kurang ajar, memang diurhaka. Tapi kedurhakaannya, kurang ajarnya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya menghamilkan dia 9 bulan dalam perut saya. Saya lahirkan hidup dan mati. Demi Allah, saya maafkan anakku ya Rasul. Jangan kau bakar. Nabi tanya, betul ibu maafkan anaknya? Betul ya Rasul. Akhirnya Nabi katakan, letakkan dia. Lalu diletakkan dengan bersusah payah. Akhirnya Alqamah mengucapkan, La ilaha illallah Muhammad Rasul. Meninggal. Alqamah hidup pada zaman Nabi, baik agamanya, tapi menghadapi sakaratul maut dengan tersiksa gara-gara apa? Durhaka sama ibunya. Nah, adik-adik sekalian, kalau durhaka sama orang tua, biar hafal Quran tidak ada durhaka. Tapi saya yakinnya, ini adik-adik semua nih yang hadir di sini, saya yakin masuk hafal Quran salah satu tujuannya karena ingin membahagiakan orang tua. Ya kan? Ya, ya. Adik-adik sekalian, hafal Quran sudah dapat pahala. Diharamkan disentuh api neraka bagi mereka yang hafal Quran. Diharamkan disentuh api neraka. Yang kedua, dengan hafal Quran, maka adik-adik sekalian akan memberikan jubah ke ibunya nanti di akhirat. Ketika Dinda di akhirat kalau kena hafal Quran, maka Allah berikan hadiah kepada Adinda ini, adik-adik ini yang hafal Quran. Ambil orang tuamu masing-masing, kasih jubah kemuliaan karena engkau menghafal Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang ada anaknya hafal Quran, bahagia bapak-bapak. Ada orang bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Ustaz, itu tetangga saya hebat Ustaz. Masih kelas 1 SMP sudah hafal, sudah pandai bahasa Inggris. Kelas 3 dia sudah lancar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang pintar bahasa Inggris, Pak. Mana buktinya? Bapak jalan ke Inggris.
Anak-anak di Inggris bahasa Inggris semua Pak. Betul, betul. Saya tidak main-main Pak. Itu anak-anak di sana baru belajar bicara sampai pikun bahasa Inggris semua Pak. Tidak tahu dia bahasa Bugis. Tidak usah apa hebatnya pintar bahasa Inggris. Memangnya nanti kalau kita meninggal, anak kita sudah kita masuk kubur, anak berdoa, oh my God, please help me my mother. Enggak lah, ya. Lebih baik anak kita hafal Quran. Sekarang itu anak durhaka zaman dulu. Sekarang bagaimana model anak durhaka? Jam berapa Ustaz? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Oh sudah habis berarti. Anak durhaka abad modern. Kira-kira tahun lalu di Sulawesi Selatan ada anak usia 22 tahun lepas dari di apa itu opname karena dia penyakit diabetes, masuk di opname, keluar opname, besoknya langsung mau pergi naik motor, dilarang sama ibunya. Nah, kau baru keluar dari rumah sakit makan ongkos, kalau kau keluar sakit lagi kamu, jangan kau keluar nak. Saya mau keluar, dilarang sama ibunya. Marah ini anak, dia tempelin ibunya. Ditempelin ibunya, dilihat sama bapaknya. Kurang ajar ini anak. Mamanya ditempelin. Datang bapaknya, dia pukul, melawan ini anak. Bapaknya usia 60 tahun, ini anak usia 22 tahun. Duel berkelahi. Jatuh bapaknya, pingsan. Dia seret masuk ke gudang, dia cungkil 2 belah mata bapaknya. Meninggal bapaknya. Meninggal bapaknya. Tangkap sama polisi. Beberapa hari kemudian meninggal juga ini anak, tidak ada yang sholat. Sempat ribut di medsos di Sulawesi Selatan. Anak durhaka zaman sekarang. Apalagi anak durhaka. Saya mau pergi ceramah di Sulawesi Selatan, mau pergi taksiah. Tiba-tiba ada ibu-ibu menangis. Ustaz, tolong datang ke rumah saya Ustaz. Nangis, Ustaz, tolong bantu saya. Kenapa ibu? Tenangkan ibu, tarik nafas. Tenang ibu. Meninggal suamiku Ustaz. Tolong datang ke rumah, saya tidak tahu urus bagaimana cara. Saya bilang bagaimana? Mana semua anak-anaknya? Anakku sibuk semua Ustaz. Saya datanglah ke rumah itu. Begitu saya datang di rumahnya, saya bilang, Bu, mana nomor teleponnya anaknya? Saya minta nomor telepon anaknya, lalu saya teleponlah anaknya yang pengusaha di Samarinda. Orang kaya di Kalimantan. Tabe, Daeng, meninggal bapaknya. Apa kata ibu bapaknya? Daeng, ada berita duka, meninggal bapaknya di Makassar. Apa kata anaknya? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku. Jadi saya bilang, jadi bagaimana deh? Ditunggu atau tidak? Apa jawabannya? Tidak usah ditunggu Ustaz. Biar saya pulang tidak merubah keadaan. Jadi bagaimana? Silakan kirim SMS nomor rekeningnya Pak Ustaz. Biaya pemakaman dan pengurusan jenazah saya transfer Ustaz saja yang urus. Anak durhaka. Bapak mau punya anak seperti itu? Mau punya anak seperti itu? Tentu tidak mau. Mau punya anak yang soleh dan soleha? Mau punya anak yang soleh dan soleha? Masukkan ke pondok anak kita. Coba kalau anak kita di pondok Pak. Coba anak kita di pondok, sholat 5 waktunya berjamaah, makannya jelas halal, ucapan-ucapannya jelas tidak pernah bicara kotor, jelas dia tidak akan tersentuh oleh yang bukan muhrimnya, makanannya bagus, meskipun barangkali tempe, meskipun ala kadarnya, tapi halal. Tapi kalau anak kita di luar, mungkin di rumah makanannya ayam, tapi kalau dia keluar rumah apa yang dimakan? Narkoba, lem box, lem Korea. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu Isya yang telah sampai. Insyaallah lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan. Adik-adik sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada yang masih mau menyimak ceramahnya Pak Ustadz, ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, silakan simak ceramah saya di YouTube. Tulis saja nama saya, Dasat Latif, keluar itu ceramah saya yang ratusan. Nah, sudah klik satu, nah, sudah keluar ceramah, jangan lupa kasih tanda begini. Jangan begini ya, jangan begini. Jangan begini. Kalau ada orang ustaz dia kasih begini, dia cari ke nanti malaikat. Kenapa kasih begini ustaz? Ya, atau kalau mau yang lebih bagus,
kasih subscribe. Itu Anak YouTube. YouTube. Atau follow Ustadz Daskat di Instagram. Nama Instagramnya Daskat Latif 1212. Daskat Latif 1212. Like and share. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih jamaah dan pemirsa saya di Facebook. Mudah-mudahan kehadiran Anda di tempat ini, melihat ceramah saya, manfaat dan insya Allah mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam misrun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.